Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan, Pak Boy. Kalau kita lihat ini ternyata perjalanan mengenai distribusi vaksin palsu ini sudah dari 2003, artinya sudah 13 tahun. Tapi kemudian bagaimana bisa beroperasi selama ini? Apakah kemudian memang tidak terendus dan juga tidak tercium gerakannya oleh para pihak berwenang atau bagaimana? Ya sebenarnya pernah kan tadi di terendus ya. Tapi kemungkinan dalam hal penanganan belum tuntas. Nah itu. Jadi tentu ini momen ya, saat ini adalah momen untuk menuntaskan, jangan lagi ada yang menganggap ini sebagai sesuatu hal yang ringan gitu loh. Kita berharap ini harus tuntas dan bahkan kalau dimungkinkan untuk kita evaluasi, mengapa tidak terhadap mereka-mereka yang pernah diberikan tindakan vaksin dengan menggunakan vaksin tersebut. Jadi ini adalah suatu kewajiban bersama untuk kita evaluasi, dan apabila itu memang terdatakan itu akan lebih bagus kita berikan kesempatan untuk check up kembali ya, kondisi terakhir mereka-mereka yang pernah divaksin itu. Jika kemudian memang ini bukan sebetulnya kasus vaksin palsu pertama yang ditemukan, ini sudah ada tadi dikatakan ada di 2010, 2013, 2015. Artinya pengusutan pada saat itu tidak sampai kepada akar permasalahannya ataupun kepada produsen utamanya, sehingga kemudian distribusi masih terus menyebar, terutama kalau 13 tahun seperti ini, artinya penyebarannya mungkin sangat luas di Indonesia. Seperti itu Pak Boy. Kita harus cross check kembali dengan hasil yang pernah dilakukan oleh Balai POM. Apakah ini berkaitan dengan orang yang sama atau yang lain? Kita tentu nanti akan konfirmasi, bisa saja ada jaringan-jaringan pemalsu lainnya yang pernah muncul sebelumnya. Kan itu nanti akan terdatakan, kita akan cross check, makanya kita akan kerjasamakan, maka dengan fungsi Satgas nanti bisa saling di-sharing infonya. Yang terpenting, apa yang telah terjadi di masa lalu itu pun bisa menjadi suatu bagian yang harus kita telusuri. Oke, setelah ditelusuri ataupun dikembangkan kasusnya, apakah kemudian Anda melihat, polisi melihat ada indikasi keterlibatan sindikat misalnya ataupun mafia dalam kasus vaksin palsu ini? Cara kerja mereka ini sudah sindikat. Mereka tidak mungkin kerja sendiri. Terorganisir dan sistematis ya, seperti itu. Ini adalah kejahatan yang dapat dikatakan terorganisir atau sindikat. Itu sudah pasti. Karena dia tidak sendirian, dia ada mata rantai yang distribusinya, termasuk juga yang memperlancar proses distribusi, yang kemungkinan juga adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap obat-obatan. Jadi istilahnya melanggengkan proses distribusi vaksin palsu. Itulah yang harus kita kejar. Jadi data-data yang lama itu sangat penting untuk kita kaitkan apakah ini jaringan lama atau jaringan baru atau ini adalah orang yang itu saja. Oke, Pak Boy, dari 16 tersangka ini kan mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan kemudian ada pencetak label dan juga logo vaksin. Ini kan ditangkapnya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Semarang. Ini apakah dari pengembangan penyidikan akan daerah ataupun wilayah penyidikan akan melebar seperti itu di luar Jawa atau bagaimana Pak Boy? Iya, yang penting prinsip kita mengikuti aliran barang kemana. Kan ini kita sudah periksa dari hulunya ya. Nah, kita ingin data bisa semaksimal mungkin, seakurasi mungkin. Kita tidak ingin ada yang ditutup-tutupi. Nah, kita memang untuk membuktikan validitas keterangan itu bisa jadi beberapa saat perlu kita uji terus. Mana tahu ada proses distribusi yang disembunyikan. Ini fokus lokasinya saat ini di mana Pak Boy? Apakah di luar Jawa ataupun di Jawa atau bagaimana? Umumnya di dalam Jawa, tetapi ada 1-2 di luar Jawa. Nah ini kan harus kita pastikan lagi dari hulu ke hilirnya ini melalui mata rantai siapa saja, dan kemudian ya kita upayakan dapat terbuka seluas-luasnya, dalam artian tidak ada yang tertutupi, sehingga kemana barang itu, itulah yang harus kita amankan terlebih dahulu. Oke, polisi ini kan juga kemudian membentuk Satgas dengan Kemenkes, dengan BPOM, dan juga lembaga kesehatan lainnya. Ini nanti fokusnya akan seperti apa pembagian tugasnya? Apakah kemudian memang polisi di penegakan hukum, ataupun perkembangannya nanti bagaimana Pak Boy? Ya, prinsipnya Satgas ini untuk mengefektifkan penanggulangan ditemukannya vaksin palsu. Jadi efektivitas dari penanggulangan ini ada 2 cara paling tidak. Yang pertama dari aspek penegakan hukum, yang kedua dari aspek pencegahan. Nah pencegahan ini apa yang bisa dilakukan? Ini adalah sesuatu yang tentu juga harus dimaksimalkan dengan segala otoritas, kemampuan, dan sarana yang dimiliki masing-masing instansi.
Jadi dia harus masuk, melakukan penetrasi terhadap seluruh jaringan pelayanan medis yang ada di Indonesia ini, sekaligus melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang vaksin yang ada, yang tersimpan ya di masing-masing, kalau ada, itu untuk dilakukan suatu verifikasi kembali. Oke, Pak Boy, artinya apakah kemudian di luar sana, di jalur distribusi ini, vaksin palsu sudah betul-betul bisa dikatakan di stop penyebarannya, atau sebetulnya masih ada titik-titik yang diduga masih ada vaksin palsu? Kita harus beranggapan masih ada vaksin palsu itu. Karena kalau kita langsung katakan tidak ada lagi, khawatirnya ada sesuatu yang belum terungkap, kemudian itu bergulir kepada masyarakat. Jadi kita harus berasumsi bahwa saat ini telah terjadi penyebaran ke sejumlah tempat. Tentu itu bukan didasarkan kepada fakta yang mengada-ada, tetapi harus merujuk kepada fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Jadi itu harus ditindaklanjuti. Kita tidak ingin juga ada kondisi yang tidak objektif, tetapi dalam konteks untuk pencegahan, sebaiknya semua yang memiliki stok vaksin di masing-masing rumah sakit, tempat pelayanan medis, itu perlu diverifikasi apakah ini benar atau ini bagian daripada yang palsu itu. Oke, apakah kemudian pada saat pengecekan di lapangan seperti itu, penyidikan Pak, kemudian sudah ditemukan ada anak atau bayi balita yang memang terdampak dari paparan vaksin palsu? Kita harus nanti tentu ini dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kepastian dampak dari digunakannya vaksin palsu tersebut ya. Seperti apa? Yang pertama kan kita ingin memastikan apakah vaksin palsu ini berdampak kepada kesehatan. Itu yang harus diperhitungkan dulu risikonya. Yang kedua, kita ingin mengetahui kondisi kesehatan pasien atau katakanlah orang yang telah diberikan vaksin tersebut. Karena kan yang terpenting adalah daya cegah terhadap berbagai penyakit. Apakah memiliki suatu daya tahan yang baik atau tidak? Jadi ini harus ada pelayanan ekstra menurut hemat kami, sehingga ketika mereka tumbuh, apakah dari kalangan anak-anak maupun remaja yang telah dilakukan vaksin ini, jaminan kesehatan, daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit yang memang harus dilakukan vaksin, itu tetap terpenuhi. Karena selama ini kemudian kekhawatiran muncul karena rasa aman di balik penggunaan vaksin ini yang seharusnya melindungi menjadi terusik seperti itu, Pak Boy. Baik, Pak Boy, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.